شهر رمضان شهر رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati setiap detik kehidupan kita. Kita masih bersama program Cerita Ramadan Inspirasi Taqwa, di mana kita masih bersama surat Fatir ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang menganugerahkan rizki kepadamu dari langit dan dari bumi? Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka bagaimana bisa kalian berpaling dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Dan pada episode hari ini kita akan membahas jenis-jenis nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Para ulama mengatakan nikmat, dan di dalam ayat tadi disebutkan, wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Para ulama mengatakan nikmat terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan nikmat mutlaqah, ada yang dinamakan dengan nikmat muqayyadah. Yang dimaksud dengan nikmat mutlaqah atau nikmat mutlak adalah nikmat yang berhubungan dengan kebahagiaan abadi. Nikmat mutlaqah atau nikmat mutlak adalah nikmat yang berhubungan dengan kebahagiaan yang abadi. Itu adalah seperti nikmat Islam, seperti nikmat sunnah. Karena kita mengetahui kehidupan atau kebahagiaan yang abadi itu hanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa Islam, maka seseorang mustahil akan bisa sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, tidaklah salah seorang dari umat ini, baik dia itu Yahudi ataupun dia itu Nasrani, yang mendengar tentangku, kemudian dia wafat dan mendengar tentangku, dan dia tidak kemudian dia wafat tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, melainkan dia akan diancam dengan apa? Diancam dengan an-nar. Bagaimana mungkin dikatakan seseorang itu bahagia bersama azab Allah? Oleh karena itu, maka nikmat mutlaqah ini adalah nikmat yang Allah perintahkan kita untuk memintanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita ulang-ulang di dalam salat-salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan abadi.
Begitu juga nikmat ini diberikan kepada 4 jenis golongan manusia. Siapakah mereka? Pemirsa Rasat TV rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat siapakah keempat jenis golongan yang Allah anugerahkan nikmat mutlak ini kepada mereka, yang Allah anugerahkan nikmat kebahagiaan yang berhubungan dengan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi. Mereka adalah yang pertama para nabi. Yang pertama para nabi. Yang kedua adalah orang-orang yang jujur dalam beragama. Kemudian siapa lagi mereka? Mereka adalah orang-orang yang mati syahid di dalam jihad fi sabilillah. Kemudian mereka adalah orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa saja yang taat kepada Allah, siapa saja yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu bersama para nabi, maka mereka itu bersama orang-orang yang saleh, maka mereka itulah bersama orang-orang yang gugur di dalam jihad syar'i, orang-orang yang mati syahid, dan mereka itulah bersama orang-orang yang saleh, dan mereka ini adalah sebaik-baik teman atau teman sebaik-baiknya. Pemirsa Rasat TV rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada orang mengatakan nikmat ini tidak Allah anugerahkan kepada orang-orang kafir, nikmat ini Allah tidak anugerahkan kepada orang-orang fajir, maka benar adanya berdasarkan pemahaman yang ini. Bahwasanya nikmat mutlaqah, nikmat kebahagiaan hakiki, kebahagiaan abadi, Allah tidak anugerahkan kepada orang-orang kafir. Allah tidak anugerahkan kepada orang-orang yang fajir, yang jatuh di dalam kemaksiatan yang besar. Pemirsa Rasat TV rahimani wa rahimakumullah. Mereka ini juga pemilik nikmat mutlaqah ini adalah orang yang Allah inginkan, orang yang Allah maksudkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pemilik nikmat yang mutlak ini, pemilik nikmat yang hakiki, pemilik kebahagiaan yang abadi ini, mereka lah yang Allah maksudkan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridhoi Islam itu agama bagi kalian. Pemirsa Rasat TV rahimani wa rahimakumullah. Jenis yang kedua adalah nikmat muqayyadah, yang sifatnya terikat. Apa yang dimaksud dengan nikmat muqayyadah ini? Ini adalah seperti nikmat memiliki harta, nikmat memiliki kedudukan, nikmat memiliki keturunan dan lain sebagainya, di mana nikmat yang jenis ini didapatkan oleh orang yang mukmin maupun orang yang kafir. Bersekutu, terjadi persekutuan di dalamnya. Siapapun dari kalangan makhluk Allah bisa mendapatkan nikmat muqayyad ini. Orang kafir bisa memiliki kekayaan, orang mukmin pun bisa memiliki kekayaan. Orang kafir, orang mukmin memiliki kedudukan, orang kafir pun bisa mendapatkannya. Intinya adalah nikmat muqayyadah ini adalah nikmat yang sifatnya terikat. Bisa didapatkan oleh orang-orang kafir, bisa didapatkan oleh orang-orang mukmin, bisa didapatkan oleh orang-orang yang saleh, bisa didapatkan oleh orang-orang yang fajir. Ya. Kalau ada orang mengatakan Allah menganugerahkan nikmat kepada orang-orang kafir, kalau Allah mengatakan kenapa sih orang kafir itu melakukan kemaksiatan, tetapi Allah menganugerahkan kepada mereka ya nikmat. Kenapa sih kita melihat orang kafir itu kayaknya hidupnya nyaman-nyaman? Kenapa sih kita melihat kayaknya orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah hidupnya tenang? Dalam logika kita. Tapi kalau kita pahami yang dimaksud Allah anugerahkan kepada mereka nikmat, maka dari jalur yang ini, nikmat muqayyad. Ya. Yang intinya
Nikmat muqayyad ini apabila diberikan kepada orang mukmin maka itu adalah nikmat. Tetapi tatkala diberikan kepada orang-orang yang kafir, itu bukan nikmat hakikatnya. Tetapi itu adalah bencana. Karena setiap nikmat, ya, setiap nikmat apa saja, apabila tidak bisa mendekatkan pelakunya atau orang yang mendapatkan nikmat tersebut tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, bahkan membuat dia jauh dari Allah, membuat dia jatuh dalam kesyirikan, membuat dia jatuh di dalam bid'ah. Intinya setelah dia mendapatkan nikmat, dia malah jauh dari Allah, pada hakikatnya itu bukan nikmat. Itu adalah baliyah. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah dalam kitabnya Kitabus Syukur membawakan satu athar dari Abu Hazim, ya, dari Abu Hazim. Dia mengatakan setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan pemiliknya kepada Allah, maka itu adalah bencana. Oleh karena itu, pemirsa Rasad TV rahimani wa rahimakumullah, kita sudah mengetahui ada namanya nikmat muqayyadah, ada namanya nikmat mutlaqah. Nikmat mutlaqah adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan, yang berkaitan dengan kebahagiaan yang hakiki, yang berkaitan dengan kebahagiaan yang abadi, dan ini tidak didapatkan oleh orang-orang yang kafir. Adapun nikmat muqayyad itu didapatkan oleh orang yang mukmin, juga didapatkan oleh orang-orang yang kafir. Hanya saja bagi orang mukmin itu adalah sebuah nikmat, tetapi bagi orang kafir itu adalah sebuah bencana. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu kembali di dalam episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.